PWWB. Halo guys, ketemu lagi di podcast PWWB sama saya Windy dan hari ini kita kedatangan teman baru. Yeay. Boleh dikenalin dulu namanya siapa? Oke, nama aku Astri. Terus kalau Astri nih sehari-hari kesibukannya apa aja? Kesibukannya sekarang berpraktek sebagai psikolog klinis gitu. Sama nih kebetulan. Oh iya bener, kita berdua sama-sama jurusannya klinis anak dan remaja ya. Astri ini senior, senior waktu kuliah. Iya, betul. Oke, hari ini tuh kita mau bahas lebih banyak tentang pola asuh nih. Kalau Kak Astri aja ya panggilnya ya. Kak Astri boleh. biasa di rumah tuh ngelihat orang tua tuh pola asuhnya kayak gimana sih biasa? Orang tua sendiri. Orang tua sendiri. Oke, kalau yang aku rasain sekarang gitu ya, tentu ada perbedaan sewaktu aku masih remaja, waktu kecil sampai sekarang aku udah dewasa. Yang terasa sekali perbedaannya itu adalah kepercayaan yang dikasih gitu. Kalau dulu sih kerasanya kayak serba nggak boleh nih, tapi seiring berjalannya waktu tuh makin longgar aja itu gitu. Gitu. Tapi aku tangkep tuh kalau dulu ya, kok nggak boleh ya, ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu. Tapi sekarang setelah udah gede, udah besar nih, udah dewasa ya. Iya, udah dewasa. Remaja deh. Remaja kolot. Remaja kolot ya, udah remaja kolot ini. Kayak aku ngerti gitu kenapa orang tua aku tuh nggak ngebolehin ini, nggak ngebolehin itu. Terutama aku perempuan, cukup strict di masalah waktu main. Saat itu ya, yang aku rasain dari mulai remaja sih yang paling kerasa ya. Kalau SD nggak banyak main ya, mainnya main pulang sekolah gitu. Tapi kalau misalnya udah remaja tuh mulai dikasih boleh main sore sampai malam gitu. Nah itu tuh ada perubahan gitu sampai akhirnya sekarang udah dewasa sih nggak perlu lagi izin ya kemana gitu. Dan kayaknya orang tua aku juga lebih percaya aja gitu apa yang aku lakuin di luar gitu. Mungkin itu sih yang paling kerasanya ya. Tapi sama ya, berarti mungkin pas perjalanannya kita nggak dikasih tahu ya, cuman bilang nggak boleh aja ya. Tapi maksudnya ada sih nggak boleh katanya kalau bahaya gitu, tapi nggak jelas gitu apa ya bahaya apa gitu. Cuman karena saat itu ya udah ikutin aja gitu, karena kalau misalnya dilarang tuh ya, kalau misalnya aku udah ngelakuin sesuatu hal yang dilarang bisa marah gitu mereka gitu. Jadi ya udah aja aku lakuin aja gitu. Kalau saya juga dulu sama sih keras gitu ya, malah mungkin ada dipukul, ada dimarahin, ada dicaci maki. Kak Astri ada juga nggak? Kalau dipukul sih nggak ada, tapi kalau dicaci maki kayaknya ada deh. Ada, cuman saat itu kayaknya nggak ada deh sampai kalau keluar bahasa kebun binatang gitu ya, nggak ada gitu. Cuman kayak nada tinggi misalnya gitu, nada tinggi, terus udah gitu kayak itu sih paling yang teringat banget tuh nada tinggi gitu, nada tinggi dan kata-katanya yang lumayan nusuk misalnya gitu. Misalnya, terus jadi anak kok nggak nurut banget sih gitu sih yang paling inget ya. Nah kalau kata-kata gitu ya biasanya kan kalau sekarang tuh udah lebih lembut ya kayaknya, jarang ada yang mukul, jarang ada yang teriak, apalagi caci maki mungkin udah ada lah tapi jarang gitu ya mom and dad ya. Nah kita mau bahas lebih jauh gimana sih perbedaannya pola asuh yang dulu ya, pasti mom and dad itu dulu belajar dari orang tuanya ya. Nah kalau yang sekarang mungkin lebih banyak kelas parenting, webinar dan segala macam, itu bedanya gimana sih Kak Astri? Oke, mungkin kalau aku lihat gitu ya, kenapa sih mungkin parenting dulu itu tanda kutip keras gitu ya, keras dan berbeda nih dibandingkan dengan sekarang. Mungkin yang aku lihat itu mungkin saat dulu gitu ya, orang tua kita itu karena tradisi keluarga gitu ya, turun temurun gitu, kemudian juga perkembangan pengetahuan tidak seperti sekarang gitu, kemudian juga otoritas gitu ya, bahwa orang yang lebih dewasa itu akan selalu lebih betul gitu dibandingkan dengan yang lebih kecil. Nah sedangkan sekarang perubahan zaman, perubahan pengetahuan semakin bertambah, banyak penelitian gitu, banyak bukti-bukti ilmiah yang terbaru, kemudian juga perkembangan gadget, teknologi, perubahan status ekonomi gitu, itu semua adanya peralihan gitu yang mungkin dulu tidak yang dulu kasar gitu ya, tanda kutip kasar, sekarang tuh udah mulai berkurang tuh arah ke situ gitu.
Mungkin itu ya yang cukup signifikan yang dilihat sekarang ini gitu. Kalau misalnya beberapa orang tua tuh bilang ke saya, ke aku gitu ya kayak, Bu, saya tuh dulu dicepret gitu ya tadi itu ya, VOC katanya. Oh ya. Dicepret gitu, ditampar, nggak kenapa-napa kok sampai hari ini baik-baik aja. Nah, tapi kenapa ya katanya kalau anak sekarang tuh nggak bisa digituin gitu katanya gitu. Jadi oke. Jadi perubahannya tuh udah tertampak gitu ya. Kalau dulu orang tua kita mungkin atau kita sendiri dulu diperlakukan seperti itu, sekarang udah beralih nih gitu, nggak lagi diperlakukan seperti itu. Itu sih yang paling signifikan yang sering muncul di lapangan gitu ya, orang tua gitu ataupun misalnya teman-teman pada cerita sih itu ya, Kak. Tapi kan kalau kita balik lagi ya lihat yang tadi itu kayak saya nih VOC banget ya. Mungkin kasih VOC aja, ini VOC banget. Senior nih, senior dalam VOC. Nah, itu tuh dampaknya apa aja sih? Yang mungkin ya orang tua yang sekarang ya mereka di VOC mungkin ya yang seumur-umur kita lah ya. Nah, dampak-dampaknya tuh apa aja sih yang tanpa kita sadari tuh sebagai orang tua? Oke, jadi mungkin kita nih mantan VOC, korban VOC ini nggak semuanya selalu ada dampaknya gitu ya. Mungkin karena dipengaruhi juga ketahanan masing-masing individu itu sendiri gitu ya, kan memang berbeda. Kemudian juga mungkin ada support system dan yang lain-lainnya. Tapi kalau misalnya ngomongin dampak, mungkin yang paling terasa sistem VOC itu, yang kita bilang VOC itu mungkin kurang adanya ruang bagi anak untuk berpendapat, sehingga komunikasinya itu hanya satu arah gitu. Otoritas gitu yang tadi ya. Kalau ngomongin otoritas berarti yang paling dewasa itu yang paling paham, yang paling ngerti. Pada akhirnya jadi komunikasinya hanya satu arah gitu. Jadi hanya kamu harus gini, tanda seru gitu, bukan koma gitu. Kalau sekarang kan udah ada koma gitu. Ditanya balik ya anaknya maunya gimana. Betul. Jadi sehingga terjadi diskusi itu. Nah, dampaknya ya tadi ya kayak kalau ngomongin dampak itu anak tidak diberikan ruang untuk mengekspresikan perasaannya. Jadi bisa dibilang apa yang dirasakan anak emosinya tertahan gitu ya. Jadi dia nggak bisa ngungkapin apa yang dia rasakan gitu. Yang sebetulnya mungkin anak juga punya pendapatnya masing-masing gitu. Yang kedua juga mungkin dampak yang dirasakan selain secara emosi, mungkin jadi anak merasa adanya ketakutan, mungkin jadinya ketika mengungkapkan sesuatu hal karena tidak terbiasa diberikan ruang untuk mengekspresikan perasaan itu. Mungkin itu ya yang dampak yang paling besarnya itu gitu, terkait dengan emosi itu sendiri gitu, Kak. Cuman kan si anak-anak remaja nih suka ngomong, kalau anak-anak ya sering dibilangin kata papa mamanya, kata ya mom and dad ya, Mama papa juga dulu digituin, gak apa-apa sekarang kamu lembek gitu gimana tuh? Sebetulnya yang pertama kita tidak bisa membandingkan gitu ya antara satu individu dengan individu yang lainnya. Apalagi ini dengan sudah ada perubahan zaman itu Tadi sendiri. ketahanan tadi juga beda. Betul, ketahanan tadi juga beda gitu. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan semua kemampuan orang tuh sama. Dalam hal ini juga berarti ketahanan itu sendiri. Berarti kita nggak bisa dong apa yang kita rasakan, apa yang kita buat kuat belum tentu sama. Misalnya kayak aku aja nih sekarang misalnya, kalau misalnya bisa dibilang aku punya daya tahan yang oke, mungkin Kawindi lebih oke daripada aku, ataupun sebaliknya gitu. Dan aku nggak bisa menyamaratakan bahwa kemampuan aku segini berarti Ciwindi sama gitu. Nah itu mungkin yang harus kita ingat dan Berarti pahami. sebagai orang tua harus sadar itu ya, Betul. bahwa nggak boleh nyamain. Betul sekali gitu. Karena memang zaman udah berubah, anak udah berubah, situasi berubah. Iya, betul banget. Jadi kalau kita lihat nih pola zaman dulu, yang pola asuhnya dulu sama yang sekarang yang masih bisa dipakai gitu sama mom and dad yang kalau dengerin sekarang yang apa aja? Kalau dari aku tetap kedisiplinan itu penting. Gitu. Jadi mungkin mom and dad dulu itu menetapkan aturan itu, adakan aturannya, hanya mungkin saat itu satu komunikasi, satu arah. Jadi menurut aku yang penting di sini adalah aturan itu tetap harus ada gitu. Aturan itu tuh membuat anak itu mampu untuk meregulasi. Jadi kan tidak semua apa yang dia inginkan harus selalu dipenuhi. Jadinya anak tidak akan belajar bagaimana berusaha, bagaimana berjuang mengenai suatu hal, bagaimana cara mengontrol diri. Jadi oleh karena itu aturan dan kedisiplinan itu yang memang tidak boleh sampai hilang, tapi bagaimana cara penerapannya mungkin yang harus diperhatikan gitu. Berikanlah ruang gitu untuk
anak berpendapat gitu terhadap aturan yang dibuat gitu seperti Atau itu. dibuatnya barengan juga bisa Betul, nggak? betul, diskusi jadinya, gitu. Apalagi kalau remaja-remaja nih misalnya apa ya, jam pulang malam. Nah, Kak Astri, ya belnya ditahan dulu. Ya ini namanya challenge time. Oke, ini adalah challenge-nya. Jadi di sini ada fishball, di dalamnya ada kasus nih Kak Astri. Aduh, kasus apa Nah, nih? pertama Kak Astri akan ambil, Kak Astri akan jadi orang tuanya ya. Oh, oke. Jadi aku acting gitu ya. Ya, pura-pura. Nah, saya akan jadi anaknya yang bikin kasus tentunya. Nah, sebelum mulai kan kita nanti mungkin setelah ini kita akan bahas tuh tentang 3 pola asuh yang paling umum ya. Ada yang otoriter, jadi itu kayak yang searah, orang tuanya langsung ngasih tahu, marah, keras. Terus ada juga orang tua yang permisif. Permisif itu kayak terlalu sayang, yang penting anaknya happy, anaknya mau apa dikasih. Nah, yang ketiga otoritatif, yaitu ada batasan yang jelas, batasan yang sehat antara kasih sayang, aturan, dan semuanya gitu yang pengennya orang tua lakuin buat anaknya apa gitu ya. Gitu ya. Oke, jadi kasih siap? Oke. Ya, coba ambil. Kayak arisan nih. Iya dong. Ya. Oke. Coba dibaca kasusnya apa? Anak gagal atau nilai ulangannya jelek, anak pulang membawa nilai ujian yang buruk. Nah, Kak Astri boleh bersikapnya permisif atau otoriter. Kak Astri mau yang mana? Permisif. Oke, aku anaknya ya. Ya, oke. Mama, iya, Windy. Mama, aku takut. Ini nilainya jelek. Berapa jeleknya? 45. Aku nggak belajar lagi mah kemarin. Emang ulangan apa 45? Ulangan bahasa Indonesia, tapi aku nggak belajar. Apa? Masih aja aku ulangan besok. Aku boleh main game udah ini? Boleh banget. Mau main game apa? Nanti Mama siapin. Ya udah, main game. Ya. Balap mobil mah. Oh iya boleh. Nanti Mama bawain itu ya es krim. Mau Windy. Mama baik banget. Mama yang terbaik. Kalau langsung dibahas nih Kak Astri. Kalau yang tadi itu kira-kira nanti anaknya bakal gimana? Saya sih seneng ya sebagai anak udah mah jelek, nggak belajar, nggak dimarahin, terus bisa main game, dibawain es krim. Mungkin kalau tadi lebay banget gitu ya, segala semua. Iya. Dampaknya, dampaknya mungkin ya tadi. Jadinya anak bebas aja. Mau nggak belajar lagi nggak apa-apa. Gitu. Terus begitu dia tidak dapat konsekuensi atas apa yang dia lakukan. Tadi kan katanya nggak belajar gitu, sedangkan dari mamahnya nih nggak ngasih konsekuensi gitu ya. Konsekuensi di sini itu tidak selalu harus berupa, mungkin kalau dulu pukul gitu ya atau apa gitu, enggak. Konsekuensi di sini misalnya anaknya nggak boleh main game dulu, jadi harusnya belajar dulu gitu Kak. Yang kedua ya Kak Astri, jangan marah-marah. Yuk. Iya. Oke, ayo ambil pilih satu ya. Anak diminta belajar tapi main HP, sudah diingatkan beberapa kali. Otoriter. Oke. Jadi kalau otoriter galak ya. Oke. Saya ceritanya main HP nih. Nah, handphone. Nah, nih handphone. Ya. Ceritanya mamahnya. Ya. Ini ngapain, Windy? Ini scrolling TikTok. Ngapain scrolling TikTok? Ini udah jam berapa? Jam 8. Iya, harusnya ngapain? Belajar. Belajar sana. Enggak mau. Masuk. Kalau gitu, kamu tahu Mama kan? Aja. Enggak. Masuk. Mau pukul nih. Jangan. Mau pukul nih. Kalau lebih jahat lagi langsung diambil mungkin ya. Oh, iya bisa jadi. Iya. Nah, kalau kayak gitu dampaknya apa tuh Kak? Biasanya kurang galak sih Kak Astri ya. Tapi kan kalau galak tuh nggak selalu dengan volume tinggi aja. Iya, gitu. Nah, kalau yang ini tadi otoriter dampaknya apa tuh, Mah? Mah, cerdas dong. Dampaknya apa ya? Dampaknya mungkin anak jadi ketakutan, kemudian juga anak nggak diberikan ruang gitu ya, Kak, tadi untuk ngasih tahu sebetulnya mungkin dia scrolling TikTok tuh karena apa? Mungkin ada hal yang nggak nyaman ataupun yang lainnya gitu. Bisa aja mungkin dia nggak suka pelajarannya, makanya dia menunda-nunda ya, atau dia kesulitan. Benar. Tapi dia nggak bisa ngomong ke mamanya gitu, karena mamanya gitu ya udah jadinya scrolling TikTok. Harusnya gimana tuh Kak kalau gitu? Ya mungkin kalau misalnya tadi bukan jadi otoriter gitu ya, jadi kayak
ditanya dulu kenapa gitu. Kan bukannya ada PR. Coba misalnya main handphone, misalnya nih begitu. Oke. Ini lagi apa? Lagi scrolling TikTok mah. Emang nggak ada tugas buat besok? Ada sih. Apa coba? Mandarin. Kenapa nggak dikerjain? Aku nggak bisa, susah. Lausenya nggak jelas neranginnya. Nggak jelas tuh kayak gimana? Nggak ngerti. Lausenya ngomong apa? Suaranya kecil. Nggak jelas lah pokoknya, nggak bisa mah, susah. Ya kalau misalnya Windy main HP terus, tapi Windy nggak mau coba, ya makin nggak bisa. Gitu. HP-nya kita simpan dulu ya, kan masih bisa main besok. Tapi nggak bisa, tugasnya tetap nggak bisa. Ya coba nanti kita coba lihat sama-sama ya. Nanti coba mama lihat dulu tugasnya kayak apa. Nanti coba kita lihat sama-sama. Ya. Ya lebih enak sih kayak gitu. Jadi bukannya cari masalah tuh sengaja bikin ribut ya anaknya. Jadi cari solusi sebetulnya juga kan gitu. Jadi anak juga problem solvingnya naik juga gitu ya. Kan dia nggak bisa. Berarti harus nanya iya, gitu ya. Pengalihannya dia mau main gitu. Berarti nextnya harusnya nanya gitu ya. Oke, lanjut Kak Astri. Terakhir nih. Nah, terakhir. Anak menangis keras di mall karena tidak diberikan mainan. Dia nangis. Gak mau yang itu. Gak mau pulang. Gak mau mainan. Itu Lego yang itu mama yang besar itu mah, yang bikin rumah itu. Nanti mama coba lihat dulu harganya ya. Iya, udah pokoknya mau itu aja. Emang mau dimainin sama siapa bisa? Mama lah, mama yang bikin. Aku kan suka. Ayo mama ya, nanti mama bilang dulu sama papa ya. Harus beli sekarang. Iya, kita beli tapi udah nggak nangis lagi ya. Ya, oke. Udah cukup. Oke. Sama ya tadi dampaknya, jadi anaknya tinggal dia belajar kalau saya nangis saya dapat. Jadi paling gampang tinggal gitu ya. Jadi anak akan benar tadi repeat gitu ya. Jadi apa yang dilakuin itu nangis. Jadi dia kan anak-anak pintar gitu ya, bisa nangkep gitu. Oh, dengan nangis aja aku bisa dapet tuh. Berarti nanti di kemudian hari kalau ada sesuatu, ya udah nangis aja gitu. Apalagi kan tadi lagi di mall ya. Mungkin mamanya juga kayak malu. Aduh, malu diliatin orang, biar cepet deh, udah kasih aja gitu. Kalau di luar malahan yang kalau remaja misalnya saya diem aja pokoknya gini aja ngambek nanti dibeliin pasti jadi belajar gitu ya anak tuh belajar banget ngambek aja gitu, nggak mau ngomong, nggak mau makan. Benar puasa ya demi dapat barang yang dia mau. Akhirnya jadinya selalu harus dipenuhi. Oke guys, gitu ya challenge bersama Kak Astri ya. Seru banget cara Kak Astri gimana ngerespon setiap kasusnya dengan 3 contoh pola asuh gitu ya. Nanti yang akan kita setelah ini kita akan bahas lebih dalam tentang pola asuh tadi. Nah, Kak Astri kita lanjut nih yang tadi. Tadi kan berarti tetap harus punya batasan, aturan dan bisa dibikinnya mungkin barengan terutama buat remaja gitu. Nah, kalau penerapannya kan memang harus dicari caranya enaknya gimana. Nah, caranya kira-kira nih Kak Astri kalau boleh kasih tips caranya yang enak selain diajak diskusi, diajak buat bareng, aturannya apalagi tuh? Gini Kak, aku teringat satu kata yang satu kalimat deh, bukan satu kalimat yang menurut aku tuh bagus gitu ya. Jadi ada satu hal yang dikatakan, katanya connection before correction. Menurutku itu bagus banget gitu ya. Jadi bangun dulu koneksinya, baru koreksi. Betul. Gitu. Jadi gimana sih bangun koneksinya? Ya mungkin itu salah satunya dengan memberikan ruang untuk mengekspresikan perasaan itu sehingga anak itu mau dekat gitu dengan orang tua gitu. Ketika mau dekat gitu ya. Jadi memang perlu usaha dari keduanya. Jadi nggak bisa tuh misalnya orang tuanya anaknya nggak emang susah nih deket sama orang tua gitu, tapi orang tuanya nggak pernah melakukan apa-apa, misalnya hanya berharap dari satu pihak aja nih yang pengen dekat, ya itu akan susah juga. Jadi memang perlu kerjasama nih antara keduanya gitu. Terlebih lagi para remaja kan memang butuh rasa aman, kenyamanan. Mungkin yang pertama adalah menjalin kedekatan itu sendiri, koneksi gitu. Gimana sih cara menjalin kedekatan itu? Ya dengan orang tua itu memahami sinyal apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Sinyal apa gitu ya Kak? Ya maksudnya salah satunya adalah tahu kebutuhan anak gitu ya. Dan kebutuhan di sini tuh tidak selalu sesuatu hal mengenai
makan minum gitu ya, itu Mm-mm. udah pasti ya sebagai orang tua gitu. Tetapi hal-hal yang lain, misalnya peka ketika anak lagi sedih, peka ketika anak lagi kesulitan, orang tua mau hadir di sana tanpa menjudge terlebih dahulu gitu, mau mendengarkan gitu. Kemudian juga di situ ketika orang tua melakukan hal itu kan anak merasa aman ya, oh iya orang tuaku ada ya gitu. Dari situ mungkin anak baru mulai mau cerita. Nah ketika sudah menjalin koneksi kedekatan itu, baru di situ mungkin kita bisa bilang ke anak gitu ya bahwa baiknya gini, baiknya gitu, gitu. Menurut kamu gimana? Kamu boleh pergi main malam, tapi ada batasannya nih, misalnya maksimal jam 8 malam gitu. Gimana menurut kamu? Oke nggak jam 8 malam gitu? Misalnya kalau kata anak, nggak bisa mah jam 8 malam, baru juga di jalan gitu ya. Baru juga pergi, baru di jalan. Ya kenapa? Terus apa pertimbangannya dan yang lain-lain? Mungkin di situ ya Kak, kalau menurut aku gitu. Justru anak yang lebih kecil justru lebih gampang ya, dengan main bareng aja bisa lebih akrab. Iya, apalagi anak-anak kan sekarang ya gadget ya, bisa main bareng sambil nonton bareng, betul. Kemudian juga main Play-Doh gitu ya, itu bisa tuh sambil masuk di sana. Gitu. Yang tadi Kak Asri kan bilang lebih ke remaja itu ya mungkin ya. Jadi mungkin yang remaja yang ngomongnya sedikit-sedikit, yang udah males diajak ngomong, yang pulang sekolah langsung masuk kamar gitu ya. Iya, betul, jadi betul. Nah mungkin dimulai dulu koneksinya dulu gitu ya. Jadi anaknya nggak mungkin mulai sih. Iya. Karena kan fokus remaja ke teman, iya, peersnya ya. Jadi orang tua jangan langsung pengennya satu arah yang tadi ya dikasih tahu harus langsung nurut ya nggak bisa ya. Jadi tadi ya, jadi bangun dulu koneksi, baru koreksi. Dapetin hatinya dulu. Betul. Gitu. Tapi kan kadang orang tua tuh jadinya supaya dekat sama anak, malah yang tadi batasannya malah nggak ada aturannya, nggak ada, yang penting anak tuh seneng kayak gitu-gitu. Jadi mereka tuh fokusnya pengen deket. Nah, kalau yang tadi dalam membangun koneksinya, apakah batasannya tetap harus ada atau bisa dilanggar aja dulu, yang penting dekat dulu? Tetap ya, aturan tuh harus ada gitu. Karena kalau misalnya aturannya kadang dilakukan, kadang enggak, itu jadinya ambigu dan membingungkan bagi anak. Justru aturan ini tuh bukan buat menakut-nakuti anak sebetulnya. Aturan itu kan dibuat sebetulnya orang tua tuh ingin bahwa anak itu lebih tahu mengenai batasan, tahu mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, meregulasi emosinya dan hal-hal yang lainnya gitu. Jadi tetap aturan tuh ada, tapi mungkin pendekatannya gitu. Misalnya gini, kita mau sesuatu dari anak, tapi volume kita ngomong gitu ya, teriak-teriak, karena mungkin ada aja orang tua yang beranggapan tegas sama dengan nada tinggi, kasar. Iya, padahal itu enggak loh, bukan gitu. Terus udah gitu, tadi kalau pertanyaan kau ini gimana gitu ya, tegas itu sama dengan menetapkan aturan yang konsisten Kak, konsisten dan dipahami alasannya tuh kenapa nggak boleh itu mungkin menurut aku gitu. Jadi letaknya tuh di konsistennya. Konsistennya di sini itu bukan cuman konsisten hanya di maminya doang misalnya ya, di momsnya doang. Jadi harus kompakan nih, moms and dad-nya bareng-bareng. Plus gitu. Kalau di rumah ada kakek nenek ikutan semua sama ya. Betul, gitu. Itu ya tetap nggak jangan hilang gitu. Gitu Kak. Oke, nah berarti itu kalau kita masuk kan ada nih 3 pola asuh ya. Yang pertama itu kan ada yang tegas atau otoriter, jadi ya pokoknya satu arah gitu ya. Yang kedua tuh ada yang tadi terdekat, yang penting anaknya senang, tapi jadinya nggak punya batasan, itu kan lebih ke permisif namanya. Nah yang ketiga itu yang otoritatif ya, kayak jadi balance ya, ada batasannya, dekatnya tapi anaknya juga bisa demokrasi. Kalau untuk ke yang sana tuh yang 3 itu ya udah pasti yang paling bagus yang mana coba tadi? 3 dong. Nah cuman kan nerapinnya itu susah ya kadang ya, kan belum kalau kitanya tadi kasih demokrasi, anaknya jadi seenaknya. Nah, padahal orang tuanya ngerasa udah ada koneksinya nih, tapi nggak bisa koreksinya. Nah, gimana tuh Kak kalau gitu? Mungkin yang perlu yang perlu diingat juga, bagaimana cara mengungkapkan si aturan-aturan itu gitu ya. Apakah anak tuh paham maksud aturan dibuat itu seperti apa? Kemudian juga alasannya mungkin Kak, karena remaja tuh mungkin kayak kalau pengalaman aku dulu,
aku nggak boleh keluar malam lebih dari jam 9 misalnya, kecuali kalau dulu tuh zaman-zaman Sweet Seventeen ya teman-teman. Gitu. Nah terus setelah aku ingat-ingat lagi, ternyata apa namanya, ketika tidak diimbangi dengan alasan itu, aku jadi bingung sendiri, kenapa ya aku nggak boleh keluar malam gitu. Padahal teman-teman aku boleh aja, kok aku nggak boleh, kan kita satu usia gitu, kita sama gitu, kok aku boleh, temenku nggak boleh, aku nggak boleh, temanku boleh gitu. Tapi setelah dijelaskan atau alasannya, mungkin itu saat itu telat gitu ya dijelaskan alasannya, aku jadi kebayang, oh kenapa aku nggak boleh gitu Kak. Iya. Tapi kan kalau Kak Asri kan jadi bingung. Ada juga yang malah jadi ngelawan ya. Jadi malah ngelakuin yang nggak sesuai dengan aturannya malah jadinya kan. Ada juga yang kayak gitu, betul. Jadi ya memang ini ya kadang tricky juga ya Kak. Katanya gini, kalau ilmunya sih, pengetahuannya sih dapet katanya, tapi eksekusinya yang susah gitu kan. Iya sih paham banget gitu, tapi memang itu perlu perlu dicoba, nggak cukup hanya sekali gitu. Jadi kayak perlu usaha gitu. Jadi kalau misalnya satu kali masih gagal nih, ya udah dicoba lagi gitu kan, dan terus gitu, jangan sampai konsisten yang tadi ya gitu. Karena aku pahamin juga bahwa nggak mudah sih jadi orang tua, karena jadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya Kak. Benar. Karena nggak ada harus sekolah, belajar mandiri ya. Iya gitu, jadi kadang orang tua juga mungkin trial and error jadinya gitu. Tapi dengan kita mungkin sharing hari ini ya kayak setidaknya memberikan gambaran nih apa yang boleh dan nggak boleh gitu ya, mungkin gitu. Kalau tadi di awal banget kita udah bahas tuh dampaknya yang keras. Nah, kalau dampaknya yang terlalu lembut, yang tadi kan terlalu otoriter, itu anaknya jadi yang tadi bisa nggak bingung, terus jadi malah ngelawan, melakukan yang sebaliknya. Nah, kalau yang terlalu permisif atau tidak punya batasan itu dampaknya buat anak gimana? Dampaknya yang pertama, anak tidak belajar untuk berusaha mengenai sesuatu. Segala sesuatu harus dia dapatkan kan, karena dapatkan dan langsung dia pengen, dia langsung dapat. Jadi tidak belajar untuk namanya berusaha. Sumbu pendek gitu ya. Iya gitu. Dampaknya itu kemudian anak juga karena gini, seiring berjalannya usia kan anak tuh akan semakin besar, tanggung jawabnya juga akan bertambah. Mungkin di rumah orang tuanya bisa support segala sesuatu apa yang dia butuhkan bisa langsung diberikan. Tetapi kenyataannya kan justru yang paling betul tuh ketika anak itu sudah berinteraksi di dunianya atau di lingkungannya. Begitu di lingkungannya kan tidak semua dia harus selalu dapatkan. Yang ada anaknya misalnya gampang frustasi, gampang kecewa, kemudian juga kalau tidak belajar berusaha, mungkin itu ya Kak yang paling bisa tergambar gitu, karena ya tadi pola di rumahnya segala sesuatu tuh gampang dipenuhi gitu oleh orang tuanya, sehingga ketika itu tidak terpenuhi oleh dia akhirnya seperti itu. Gitu. Kalau kita ingat mah ada yang kasus yang ngancem gitu sampai bawa pisau karena nggak dibeliin kosmetik, anak cewek ada kan, motor, terus yang cowok motor marah-marah ngerusak barang, itu termasuk dalam yang tadi yang sebelum karena selalu dipenuhi. Pas orang tuanya nggak punya uang, karena kan dia belinya motor ya, mungkin dia karena itu ya tadi udah terbentuk, dia jadinya sumbunya pendek banget ya. Bisa jadi seperti itu gitu. Mungkin meskipun perlu dievaluasi lebih lanjut ya, apakah ada faktor lain yang melatar belakangi itu gitu. Cuman mungkin salah satu faktornya adalah pola asuh orang tua yang terlalu membebaskan atau memberikan apapun yang anak mau ya, nggak dibiasakan berjuang. Betul. Oke. Nah, yang berikutnya nih Kak, yang lagi rame nih kan gentle parenting. Nah, mungkin ada nih yang di sini yang nonton menerapkan gentle parenting di rumah. Kalau dari pandangan Kak Asri, gentle parenting itu gimana? Gentle parenting ya, sebetulnya aku nggak terlalu banyak pahami juga tentang gentle parenting itu ya kayak, tapi mungkin ya namanya juga gentle ya, jadi ya lebih soft gitu ya, kayak nggak mungkin terlalu ke arah otoritatif yang tadi itu ya. Jadi kurang lebih sama-sama aja ya. Cuman beda istilah aja karena kan kalau sekarang udah perkembangan zaman, apalagi katanya kalau Gen Z tuh makin banyak istilah-istilah yang enggak kita yang aku juga kayak apa ya gitu. Searching dulu. Jadi kalau bedanya nih Kak, bedanya keras dan tegas di dalam pola asuh itu apa?
tegas tuh konsisten terkait dengan aturan gitu, kemudian juga satu suara gitu ya. Kalau keras itu lebih kepada mungkin yang tadi ya, anak tidak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya gitu, karena pola asuh yang ideal itu antara aturan, tuntutan itu seimbang dengan kasih sayang, kehangatan gitu. Jadi nggak, kalau tadi ngomongin yang dimanjakan gitu ya, kayak berarti kan itu geser tuh ke kanan, jadi aturannya yang kurang, terus kasih sayang perhatiannya yang berlimpah. Sedangkan kalau yang tadi yang otoriter kebalikannya tuh, nggak ada kehangatan, nggak ada kasih sayang, aturan yang tinggi gitu. Nah yang kita harapkan kan yang seimbang tuh Kak. Nah itu sih. Berarti biar bisa optimal gitu ya mendidik anaknya. Nah kalau orang tuanya nih udah terlanjur, ya kalau sekarang kan mungkin yang denger pastinya pengen belajar mungkin ya. Gimana cara memutuskan, kan pasti kan tadi nggak ada sekolahnya buat orang tua. Kita tuh belajar dari pola asuh yang kita lihat dari orang tua kita. Nah gimana memutuskan si rantai itunya gitu supaya kita tuh nggak melakukan hal yang sama ke anak kita seperti yang orang tua kita lakuin dulu. Oke, mungkin yang pertama sebagai orang tua bisa menyadari dulu diri sendiri ya, apakah selama ini itu ketika mengasuh anak itu ada sesuatu hal yang dari masa lalu yang belum tuntas gitu ya kayak ketika orang tua menyadari hal itu, alangkah lebih baiknya bahwa oh sepertinya aku butuh bantuan nih gitu kan, entah itu datang ke profesional dulu untuk menyembuhkan dulu nih orang tuanya, butuh gitu. konsul juga gitu ya, kalau merasa butuh gitu, sehingga ketika dia sudah dalam keadaan yang baik, dia bisa optimal tuh tanpa adanya ingatan-ingatan masa lalu ketika diperlakukan oleh orang tuanya. Mungkin itu yang pertama gitu. Terus yang kedua, aku selalu inget kata, kalau nasi udah jadi bubur, ayo kita bikin buburnya jadi enak lagi. Gitu ya, tambahin apa ya. Tambah topping-topping ya. Jadi dengan mudah-mudahan nih ada podcast ini sedikit kurangnya, oh orang tua mungkin oh yaudah, aduh aku salah deh selama ini. Jadi mau berusaha untuk memperbaiki gitu, karena sebetulnya tidak ada rumus yang pasti parenting untuk keluarga A itu bisa diterapkan untuk keluarga B. Aturannya soalnya juga pegangan prinsipnya beda-beda. Betul sekali gitu. Tapi setidaknya rambu-rambunya sudah bisa diterima gitu oleh moms and dad di rumah. Oke, Kak Asri tadi kan udah bahas tuh tentang yang orang tua. Nah kadang tuh orang tua tuh nggak sadar kalau mungkin dulu mereka bilang, nanti kalau saya punya anak saya nggak mau kayak orang tua saya, tapi tanpa sadar dia lakuin lagi. Nah itu udah mungkin saat yang tadi Kak Asri udah bilang, mungkin saat introspeksi diri nih abis denger podcast ini, mungkin ya sambil introspeksi, sambil lihat, dan nggak apa-apa ya untuk minta tolong profesional itu, bukan tanda lemah, bukan tanda jadi sakit ataupun wah kan negatif banget ya datang ke profesional tuh. Enggak gitu banget, justru dengan kita menyadari bahwa aduh ada sesuatu nih yang salah sama diri kita, berarti kita menyelamatkan nggak hanya diri kita aja, betul nggak sih? Betul. Jadi kita juga nyelamatin anak-anak kita gitu, sehingga itu katanya ingin putus mata rantai gitu. Ini mungkin bagian dari aksi untuk memutus mata rantai itu. Nah, Kak Asri boleh nggak nih kasih pesan untuk orang tua yang mungkin ingin berubah tapi takut salah, terus takut anaknya malah jadi lemah karena kan mungkin tadi dia otoriter. Nanti kalau saya turunin level keras saya, anak saya jadi lembek. Pesannya tidak ada kata terlambat. Kalau sudah jadi bubur, buatlah buburnya jadi enak. Iya. Gitu. Kasih topping yang enak Iya. Jadi tidak apa-apa kok gitu. Untuk yang sudah terjadi ya sudah gitu. Yang terpenting mau melakukan sesuatu hal yang lebih baik. Kalau misalnya tadi Kak, aduh takutnya jadi lembek dan yang lain-lain gitu ya. Sebetulnya kalau misalnya moms and dad bingung banget gitu harus gimana, itu mungkin bisa konsultasi lebih lanjut tuh ke profesional gitu, bisa mencari psikolog atau psikiater terdekat, mungkin untuk kasus parenting ke psikolog terdekat gitu ya. Jadi udah ngelakuin ini tapi kok hasilnya anaknya masih gini gitu ya. Betul seperti itu, karena tadi nggak bisa disamaratakan gitu ya semuanya. Gitu sih. Dan apa yang kita sampaikan juga nggak bisa disamaratain, butuh analisis yang lebih jauh ya, masalahnya tuh sebenarnya di mana. Betul banget. Jadi
Mungkin podcast kita cukup sampai di sini, Kak Asri ya. Kalau bisa dirangkum, disimpulin, tetap harus balance ya antara aturan tadi, batasan dengan kasih sayang ya. Jadi nggak boleh berat sebelah, akhirnya anaknya yang bisa jadi bingung atau malah jadi terlalu ngelawan, jadi takut-takutan, jadi lembek gitu ya. Tergantung, balik lagi kita pengennya bikin anak kita atau ngebentuknya jadi kayak gimana. Oke, gitu aja hari ini. Terima kasih Mom and Dad udah nonton ataupun yang mau jadi calon Mom and Dad. It's now or never. Terus berusaha jadi orang tua yang terbaik. Dadah. BWWB.